I want to see people and I want to see light. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home, it's their home. I love this meat. I say I love this meat. Maaf atau sudah tahu. Secara umum, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Charlie, apakah kamu ingin mendengar landasan pendidikan? Landasan pendidikan adalah dasar atau pijakan yang menjadi acuan dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Dengan adanya landasan, pendidikan memiliki arah, tujuan, serta nilai-nilai yang jelas. Berikut adalah macam-macam landasan pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis atau filsafat. Menjawab pertanyaan, mengapa kita perlu pendidikan? Berdasarkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang dianut suatu bangsa. Contohnya, Pancasila sebagai dasar filsafat pendidikan Indonesia. Yang kedua, landasan yuridis atau hukum. Berdasarkan peraturan dalam undang-undang yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang 1945, Pasal 31 tentang pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kita akan memainkan game berjudul Game apaan tuh? Enggak sih. Kalian tahu nggak sih ketika waktu malam-malam kalian mendengar sebuah bisikan dari kuping kiri atau kuping kanan? Itulah yang dinamakan whisper change. Seseorang akan membisikkan sebuah kata. Jika ada orang yang kata itu salah, dia akan menjelaskan. Kalian semua siap? Kita langsung saja permainan. Oke, kita akan mulai permainan. Permainannya dimulai dari kata motor. Komponen. Kenapa komponen? Lah, kan gue mau ngejelasin komponen. Jadi, komponen adalah pendidikan yang mencakup tujuan pendidikan, peserta didik, kurikulum, dan beserta lingkungan pendidikan.
Komponen-komponen ini saling kaitan dengan kerjasama untuk mencapai tujuan pendidikan yang mencakup evaluasi, media, fasilitas, dan manajemen sekolah. Peserta didik adalah subjek yang dibimbing, yaitu individu yang sedang belajar dan berkembang. Peserta didik. Subjek yang dibimbing yaitu individu yang sedang belajar dan berkembang. Kurikulum, pemakaian materi, dan rencana pembelajaran. Kira-kira lingkungan pendidikannya seperti apa? Lingkungan pendidikan segala aspek dari sekitar peserta didik dan pendidik yang mengaruhi proses pembelajaran mencakup lingkungan fisik. Oke. Mungkin seperti itu permainan kuis kali ini. Kita bukan menjalankan sebuah permainan, tapi menjalankan sebuah materi komponen pendidikan. Apa benar? Benar. Perkiraan masyarakat masa depan kita sedang menuju masyarakat masa depan dengan penuh perubahan era digital, globalisasi, dan kecerdasan buatan. Masyarakat masa depan akan ditandai oleh kemajuan teknologi yang pesat, kebutuhan akan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, serta kesadaran tinggi terhadap nilai kemanusiaan dan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pendidikan masa kini harus mampu mempersiapkan generasi yang adaptif, inovatif, dan memiliki karakter kuat untuk menghadapi perubahan zaman. Dengan memahami landasan dan asas pendidikan, mengelola komponen pendidikan dengan baik, serta menatap arah masyarakat masa depan, kita dapat menciptakan sistem pendidikan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya. Karena sejatinya, pendidikan adalah kunci bagi masa depan bangsa. Take me